Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma shalli وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Masih pembahasan kita di dalam aturan-aturan salat, beribadat yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setelah selesai rukun yang ke-12, yang ke-13 yaitu salam, yang ke-14 rukun hanya dalam sebutan, tetapi tidak ada praktek yang terpisah yang berdiri sendiri, karena merupakan urutan-urutan yang kita laksanakan dari rukun-rukun yang sebelumnya, yaitu tertib. Nah, pada bab salam yang menjadi rukun salat hanya salam yang pertama. Adapun menoleh ke kanan dan ke kiri tidak menjadi sebuah syarat dan ketentuan, hanya ucapan saja. Assalamualaikum, itu batasan yang wajib. Tetapi oleh para ulama, karena mereka berharap mendapatkan fadilah kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjamin kehormatan ataupun karamah tersebut kepada orang-orang yang membiasakan diri disiplin di dalam perbuatan yang sunnat. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil, senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan an-nawafil. Nawafil itu bentuk jamak dari kata-kata nafilah. Nafilah itu ibadah tambahan. Di dalam perintah Allah kepada Nabi untuk salat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan sebahagian dari waktu malam bertahajudlah engkau nafilatan lak, sebagai tambahan ibadah bagimu. Nafilah bentuk mufrad, nawafil bentuk jamak. Senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan ibadah-ibadah yang sunnat, hatta, sehingga jadilah aku penglihatannya yang ia melihat dengannya, jadilah aku
pendengarannya yang ia mendengar dengannya, jadilah aku tangannya yang ia menyentuh dan memukul dengannya, dan jadilah aku kakinya yang ia berjalan dengannya. Ini gambaran dari orang-orang yang kita sebut keramat. Keramat itu dari bahasa Arab karamah, sebuah kemuliaan. Jadi karena arti keramat adalah mulia, makanya di Banda Aceh itu kampung keramat dengan kampung mulia dekat-dekat. Nah, keramat mulia artinya. Keramat ini tidak diraih dengan ibadah wajib. Orang yang sholat fardu 5 waktu tidak pernah absen sama sekali, tidak akan menjadikan dia keramat. Orang yang berpuasa wajib bulan Ramadan, orang yang menunaikan zakat yang wajib, beribadah haji seumur hidup sekali, tidak akan mencapai derajat karamah, karena keramat dicapai dengan ibadah-ibadah yang sunat, yang rutin dipraktekkan. Maka para ulama mereka mempelajari, menggali setelah selesai yang rukun-rukun di dalam sholat, kira-kira apa lagi sunnatnya untuk kita dapat fadilah tersebut. Maka dinyatakan wa sunnat taslimatun saniyatun, kalau dengan salam yang pertama kita sudah selesai sholat, sudah sah rukun, maka disunatkan salam yang kedua. Wa in tarakaha imamuhu, sekalipun salam yang kedua itu tidak dilakukan oleh imamnya. Tahu tidak dilakukan karena melihat. Tapi yang sering kita alami adalah salam yang kedua dari imam itu tidak terdeteksi. Karena biasanya imam ketika salam yang pertama jihar, Assalamualaikum warahmatullah. Padahal makmum itu baik yang muwafiq ataupun masbuk itu menanti salam imam yang kedua. Untuk makmum yang masbuk menanti salam imam yang kedua untuk bangkit melanjutkan rakaat yang tersisa, karena makruh mendahului imam dari salam yang kedua. Sedangkan makmum yang muwafiq menanti salam imam yang kedua untuk memulai salam mereka. Tapi ternyata imam hanya salam pertama saja terdengar, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi itu menyebabkan makmum tidak nyaman. Nah, dalam hal ini sekalipun imam tidak melaksanakan salam yang kedua, makmum tetap disunatkan. Sebagaimana sujud sahwi, bila sudah ada sebab untuk melakukannya, sekalipun imam tidak sujud sahwi langsung salam, maka makmum tetap disunatkan sujud sahwi. Wa tahrumu in arada ba'dal ula munafin. Salam yang kedua ini yang hukumnya sunat boleh jadi berubah menjadi haram. Kenapa? Apabila terjadi setelah salam yang pertama sesuatu yang menafikan, yang bertentangan dengan salam yang kedua. Apa contohnya? Kahadasin, begitu selesai salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah, keluar kentut, maka salam yang kedua haram. Kenapa haram? Seharusnya sholat itu sudah selesai dan sudah sah, tapi ketika dia berusaha salam kedua dan tiba-tiba keluar kentut, maka sholat itu batal seluruhnya, maka dijadikan haram. Wa khuruji waqti jum'atin, atau masalah yang kedua, keluar waktu pada kasus sholat Jumat. Sekarang ini kumandang azan asar pada jam 3:50 berapa menit ini? Asar itu jam 3:53 menit. Artinya orang yang sholat Jumat, salah satu syarat sahnya Jumat bahwa Jumat itu dilaksanakan di dalam waktu duhur. Di zaman Rasulullah, para sahabat, dan zaman sebelum abad 20 ini, umat Islam tidak disiplin sholat Jumat itu di awal waktu. Kalau sekarang duhur itu jam 12.32,
maka semua masjid di Aceh, di Indonesia dan di dunia ini akan azan pada jam 12.32 tadi. Pada jam 12.32 akan azan pada jam yang sama. Tetapi di masa lalu mereka tidak paksakan azan Jumat itu jam 12.32. Tunggu dulu keadaan sesuai. Kalau hujan, tunggu hujannya reda. Kalau sedang ada gotong royong, tunggu gotong royong selesai. Tapi kalau sekarang kita praktek demikian, kita akan menggugat orang-orang ini. Hangka depu orang cuma orangnya menteng gotong royong. Ya, seolah-olah kita sekarang lebih taat daripada orang dulu. Ya, tapi dulu disesuaikan. Kalau sedang panas terik, maka ditunda sampai menjelang waktu asar. Jadi ada kalanya salat Jumat itu baru dimulai khutbah, azan dan khutbah ketika sudah jam 3:30. Ya, turun dari khutbah, lanjut salat 2 rakaat. Salat Jumat ini mesti selesai salam sebelum keluar waktu. Waktu Jumat, waktu zuhur habis jam 15.53, jam 3:53. Imam melihat jam sudah jam 3:52, hanya beberapa detik lagi akan keluar waktu. Maka haram bagi imam untuk salam yang kedua salat Jumat. Kenapa? Karena bila dilanjut salam yang kedua dan waktu keluar, salat Jumat tidak sah, zuhur tidak bisa dilanjut. Kenapa tidak sah Jumat? Karena sudah keluar waktu sebelum Jumat selesai. Kenapa tidak bisa dilanjut zuhur? Karena waktu zuhur pun sudah keluar. Maka ini menjadi masalah. Kalau dalam aturan yang lain tidak sah Jumat, lanjut zuhur. Misalnya ada masbuk terlambat datang ke Jumat, imamnya sudah i'tidal rakaat yang kedua, kita baru masuk masjid. Takbiratul ihram, usalli fardal jumu'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat salat fardu Jumat 2 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Maka begitu imam salam, dia tidak salat Jumat yang 2 rakaat, tetapi melaksanakan salat zuhur yang 4 rakaat. Nah, kasus yang sama terjadi pada orang yang terlambat tadi. Begitu dia salam yang kedua, ternyata waktu zuhur sudah habis. Mau kembali melanjutkan sholat zuhur tambah 2 rakaat seperti kasus yang pertama tidak bisa, karena dia sudah selesai sholat zuhur dengan salam yang pertama. Sudah selesai sholat zuhur dengan salam yang pertama. Begitu dia salam yang kedua, keluar waktu zuhur. Sudah selesai sholat Jumat dengan salam yang pertama. Begitu dia masuk ke dalam salam yang kedua, waktu zuhur lewat. Maka sholat Jumat tidak sah, sholat zuhur tidak dihitung. Maka menjadi masalah. Dan itu merupakan gambaran betapa para ulama membuka kesadaran kita bahwa salat di akhir waktu itu bukan sebuah persoalan yang menjadi aib dan dosa, karena boleh jadi salat pada waktu tersebut hukumnya adalah wajib. Nah, maka nanti dibuat ilustrasi dalam kajian-kajian termasuk yang sebelumnya dalam bab bersuci. Orang yang berwudu, sunat setiap bagian tubuh yang dibasuh dan diusap diulangi dengan 3 kali basuhan. Muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, telinga 3 kali, kaki juga 3 kali. 3 kali ini hukum dasarnya sunat, tapi boleh jadi menjadi makruh dan bisa jadi pula haram. Kapan makruh? Ketika dia berwudu dan diketahui bahwa imam itu sudah berada pada rakaat yang akhir. Kalaulah dia berwudu membasuh masing-masing bahagian 1 kali, sungguh sempat masuk masjid dan sempat takbiratul ihram ikut imam berjamaah. Tapi karena dilanjutkan 3 kali, dia masuk masjid, imam salam, tidak sempat berjamaah, maka melanjutkan basuh yang kedua dan ketiga hukumnya makruh. Boleh jadi membasuh yang kedua dan ketiga itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena dia sudah berada di akhir waktu. Salat maghrib dia belum kerjakan, datang ke masjid pada jam 7:35,
masih tersisa 4 menit lagi masuk waktu Isya, habis waktu maghrib. Kalaulah dia berwudu masing-masing satu kali, basuh muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali, masuk masjid takbiratul ihram, selesai salam, keluar waktu. Tapi karena dia tambahkan masing-masing 3 kali, begitu dia mau takbiratul ihram, waktu Isya masuk, keluar waktu maghrib, maka berdosalah wudunya yang 3 kali. Makanya di dalam Islam hukum itu ada hukum dasar dan ada perubahan disebabkan karena faktor-faktor yang lain. Hukum dasarnya memang sunat tetapi menjadi haram karena perubahan. Hukum dasarnya memang wajib tetapi berubah menjadi haram karena ada faktor yang lain. Jadi itu juga harus diperhatikan. Misal kita ambil contoh lagi, karena ini juga sudah menjadi masalah besar dalam masyarakat, sudah menimbulkan mudarat dan efek yang buruk. Kita sepakat bahwa riba itu haram, dan kita sepakat orang yang sudah bertransaksi riba untuk bertaubat. Masalahnya bertaubat dari transaksi riba itu bukan dengan menjual properti yang lain, bayar utang sampai selesai. Kalau itu anjurannya, kita sedang menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Taubat dari riba sesuai dengan ketentuan taubat, yaitu yang pertama istighfar, yang kedua bercita-cita kuat untuk tidak lagi melakukan hal yang sama, dan yang ketiga mengganti perilaku yang buruk itu dengan praktek-praktek yang baik. Tidak ada di dalam aturannya itu jual properti untuk bayar utang, karena bab utang itu bab yang lain. Tetapi karena pengajarannya bahwa jual properti yang lain bayar utang, ada beberapa orang kawan yang saya dapati hampir saja terjadi perceraian suami dan istri disebabkan bayar utang yang model begini. Dia punya usaha jualan HP, tempat usahanya satu, istrinya satu, anaknya satu, mobilnya satu, jadi semuanya serba satu. Suatu hari dia telepon saya, "Ustaz, di mana saya bisa cari pekerjaan untuk punya penghasilan?" Saya kaget karena yang saya tahu dia orang yang anak muda yang giat secara ekonomi dan punya penghasilan. Saya kan kamu punya kesibukan, punya bisnis? Enggak Pak Ustaz, sudah saya jual semuanya, mobil saya jual, usaha saya jual untuk bayar hutang. Ternyata hutangnya itu usahanya dari modal utang, mobilnya modal utang, kawin pun modalnya utang. Untung istrinya nggak dijual. Sudah saya jual untuk bayar utang. Setelah laku semua saya bayar utang, tersisa uang itu entah sekitar 8 juta katanya. Untuk orang yang sudah terbiasa hidup dengan biaya tinggi, maka 8 juta itu hanya mampu bertahan 3 bulan. Setelah 3 bulan dia tidak punya usaha, tidak punya kendaraan, tidak punya penghasilan. Hampir saja terjadi perceraian. Kenapa? Karena cara taubat yang entah siapa yang ajarkan ke dia, katanya ustadz juga. Ini ustadz model begini yang harus di training lagi tentang cara taubat. Taubat dari kemaksiatan yang menjerumuskan kepada kemaksiatan yang lebih buruk lagi. Kita sepakat taubat dari riba, tetapi menyuruh orang jual properti untuk bayar utang riba itu masalah lagi. Karena riba satu bab, utang satu bab. Jadi kalau saya umpamakan, siang tadi saya transaksi riba dengan satu pihak leasing yang ribawi, belum yang syariahnya. Beli mobil umpamanya, harga mobil 100 juta, karena utang selama 3 tahun total menjadi 150 juta rupiah. Utang menjadi pokok utang semuanya. Apa yang terjadi? Transaksi tadi mobil saya beli, harga mobil 100 juta, tapi dihitung dengan keuntungan pihak bank yang ribanya itu menjadi 150 juta rupiah. Maka hutang saya menurut pihak bank bukan 100 juta, tetapi 150 juta rupiah. Malam ini saya datang ikut pengajian di sini. Oh, rupanya riba itu besar sekali dosanya. Maka saya taubat. Begitu taubat, besok saya datang temui pihak bank, saya katakan, "Pak, berapa saya berutang kemarin?" 100 juta Pak Ustaz. Bunganya berapa? Totalnya 50 juta. Jadi total utang 150 juta rupiah. Pak, tadi malam saya ikut pengajian, rupanya dosa riba itu besar sekali, berat sekali. Jadi Pak Ustaz, saya tobat Pak. Jadi
karena saya tobat saya bayar utang pokok saya 100 juta. Temu abang. Tidak. Masalah utang kita itu bab lain, masalah riba itu bab lain. Kita sudah terakad transaksi riba dan itu dosa kita kepada Allah, kita taubat. Tapi yang tercatat hutang di mereka 150 juta rupiah, kita tidak bisa taubat, tetap wajib bayar 150 juta rupiah, kecuali pihak banknya yang taubat. Banknya panggil saya, Pak Ustadz, kemarin Pak Ustadz ajukan pembiayaan beli mobil 1 unit ya. Iya. Berapa kemarin utang pokoknya Pak Ustadz? 100 juta. Bunganya untuk kami berapa? 50 juta. Totalnya Pak Ustadz 150 juta. Aduh Pak Ustadz, kami tadi malam ikut pengajian, rupanya besar sekali dosa riba. Kami tobat Pak Ustadz, bayar hutang pokok saya 100 juta. Mapa janta preh bank tobat. Yang bekerja di bank boleh jadi tobat, tapi bank tidak pernah tobat. Bank tidak pernah tobat, kecuali Bank Aceh sudah tobat menjadi bank syariah. Ini menjadi persoalan bagi kita. Jadi akad itu tetap menjadi utang yang wajib untuk dibayar. Makanya ayat-ayat riba dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275, 273 sampai 277 itu menyasar kepada rentenir, bukan kepada orang yang mengambil kredit pada rentenir. Maka kata Allah, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Apabila kalian sudah bertaubat, maka kalian yang mengutangkan, kalian yang menjadi rentenir ini tetap berhak mendapatkan pembayaran pokok hutang kalian. La tadlimuna, dalam keadaan demikian kalian tidak menzalimi orang lain dengan mengambil riba. Wala tudlamuna, dan kalian tidak pula dizalimi oleh syariat karena uang kalian tetap dikembalikan. Maka ayat ini menyasar kepada pelaku riba, bukan orang yang bertransaksi riba. Ini menyasar kepada rentenirnya. Jadi sia-sia kita dakwahkan masyarakat kalau banknya tetap beroperasi demikian. Hanya paling-paling manfaatnya adalah masyarakat teredukasi bahwa jangan bertransaksi dengan transaksi riba. Lalu saat mereka butuh biaya mau kemana? Datang berutang ke tetangga tidak dipercaya. Jual barang dan properti nggak ada. Kemana lagi? Terpaksa datang ke bank. Nah, ini menjadi masalah. Jadi akhirnya karena ketakutan terhadap dosa riba tadi, ke bank mereka tidak datang, jualan barang nggak ada, berutang nggak ada yang percaya. Kalau sakit ditanggung saja sampai meninggal dunia. Ini akibat dari infrastruktur syariahnya itu yang belum terbentuk. Apa infrastruktur syariah? Kepercayaan kepada saudara kita ketika dia memerlukan. Karena kita selalu punya potensi besar untuk menipu. Karena orang yang mengutangkan sudah mengkalkulasi, sudah tidak ada untung rugi lagi. Yang pertama, uang kita dipakai sekian lama. Yang kedua, saat membayar harus menagih. Yang ketiga, setiap kali tagih belum tentu dibayar. Habis watir sakit ulai. Nah, yang enam pikiran tang. Adalah daripada ribut-ribut, jangan kita utangkan saja. Ini disebabkan karena ketidakjujuran. Andai kata jujur, bank itu enggak hidup. Karena kita hanya perlu banking, sistemnya saja, bukan banknya. Nah, makanya sekarang ini sudah banyak yang jalan banking tanpa ada bank. Sudah ada instrumen-instrumen pembayaran yang lain. Sudah ada link aja, Pi dan lain sebagainya. Itu nggak ada banknya, hanya pembayarannya saja. Itu yang diperlukan. Padahal umat Islam diajarkan untuk mengutangkan, sebab pahala mengutangkan lebih besar daripada pahala bersedekah. Tapi sekarang daripada mengutangkan lebih baik bersedekah saja. Hani bayu kaku baik, hana teki ulai kan. Ini yang terjadi. Itu karena sifat kita yang tidak jujur. Maka kalau ada orang yang jujur, apresiasi kejujurannya. Nah, ini contoh sederhana. Maka ada persoalan yang di dalam agama sebenarnya dimudahkan, tapi oleh tradisi kita agama ini menjadi sangat sempit dan seolah-olah sangat berat. Padahal Allah sudah umumkan dalam Al-Quran surat Ibrahim, wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam mempraktekkan agama ini adanya kesulitan. Nah, atau kasus yang ketiga, kenapa menjadi haram salam yang kedua? Wujudu arin sutratan. Orang yang sholat dalam keadaan telanjang tiba-tiba melihat ada pakaian, maka dia tidak boleh lagi salam kedua karena akan membatalkan sholat. Sholatnya dalam keadaan telanjang. Dan ini juga sudah kita sampaikan dulu
Bagi kita, kalau melihat orang di dalam masjid sholat dalam keadaan telanjang, kesimpulannya hanya dua. Yang pertama orang gila, yang kedua orang yang sedang melecehkan agama. Dalam masjid melakukan gerakan sholat tapi dalam keadaan telanjang, kemungkinannya hanya dua. Kalau bukan orang gila, berarti sedang melecehkan agama. Maka sikap kita hanya dua. Kalau orang gila dibiarkan saja, kalau yang melecehkan agama maka diselesaikan secara adat, dipukul, disiksa dan lain sebagainya. Padahal ada potensi yang ketiga, yaitu seorang yang alim, sudah tiba waktu sholat, bahkan sudah hampir habis waktu, pakaiannya bernajis, kalau dia basuh tidak sempat lagi atau tidak ada bahan untuk membasuh dan tidak ada baju pengganti, dia paham bahwa orang yang tidak mampu menutup aurat sah salat dalam keadaan telanjang. Maka dia berwudu dengan pakaian tersebut, masuk masjid, dia lepaskan pakaiannya, baju dia buka, celana dia buka, salat dalam keadaan telanjang. Orang alim. Tapi tidak pernah terbayang bagi kita ini orang alim. Maka sekali-kali kalau melihat ada orang telanjang sholat, mintalah jadwal pengajian ke beliau. Siapa tahu orang alim. Ada potensi yang ketiga ini tadi. Wujudu arin sutratan. Orang yang sholat dalam keadaan telanjang karena tidak ada pakaian, tiba-tiba mendapati sutra. Bahkan nanti dalam aturan sholat berjamaah pada jilid yang kedua dari kitab yang sama, yang Latul Thalibin, diajarkan adab sholat berjamaah. Apabila yang berjamaah itu semuanya dalam keadaan telanjang, di mana posisi imamnya? Nah, biasanya kalau kita kan imam di depan, kemudian saf pertama di belakang imam. Nah, untuk jamaah dan imam yang sama-sama telanjang, imamnya itu bukan di depan, tetapi berada di dalam saf bersama dengan jamaah. Kenapa? Agar tidak ada praktek one man show, agar bukan hanya imam yang ditonton, tapi masing-masing punya kesibukan sendiri. Nah, kapan kemungkinannya? Ada banyak sekali potensi untuk terjadi sholat berjamaah dalam keadaan telanjang. Ketika terungkap praktek penyisaan tawanan di Irak, di penjara Abu Ghraib, baru kita tahu ternyata saudara-saudara muslim kita itu di dalam tahanan tersebut ditelanjangi, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Bayangkan orang-orang alim, orang-orang tokoh masyarakat ditelanjangi di dalam penjara tersebut, dan itu dikumpulkan dalam satu ruangan. Makanya kekhawatiran terhadap praktek-praktek begini sudah disuarakan oleh Ratu Balqis saat Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat tantangan, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin, jangan engkau menyombongkan diri terhadapku dan datanglah dalam keadaan berserah diri. Ratu Balqis kumpulkan para penasehatnya. Beliau bertanya, ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Tolong berikan fatwa pandangan kalian dalam kasusku ini, karena kalian tahu saya tidak akan putuskan sebuah perkara sampai kalian hadir. Setelah diberikan saran, nahnu ulu ba'sin ulu quwwatin wa ba'sin syadid wal amru ilaiki, kita ini pasukan yang sangat hebat dengan persenjataan yang sangat dahsyat, terserah keputusan Anda. Kalau kita perang kami terjun, kalau Anda katakan diplomasi kami patuh. Apa yang kata Ratu Balqis saat itu? Innal muluka idza dakhalu ala qaryatin afsaduha. Para raja, penguasa ketika menginvasi sebuah negeri, afsaduha, akan merusak negeri tersebut. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan mereka jadikan bangsawannya itu sebagai orang hina. Dirusak kehormatannya, dirusak negerinya, dan dihancurkan kewibawaan para bangsawannya. Wa kadzalika yaf'alun, sepertinya Sulaiman juga dengan tentaranya akan melakukan hal yang sama. Maka ketika Amerika menginvasi Irak, coba lihat apa kebaikan yang tersisa di Irak. Infrastruktur yang sudah dibangun dan kota metropolitan yang sangat maju, peradaban yang sangat bagus dari masa lalu hancur. Afsaduha. Walaupun Amerika itu mengklaim bahwa dirinya bapak demokrasi dunia dan bapak HAM. Nah,
Kalau sudah jadi bapak nggak perlu peduli HAM lagi, hanya anak-anak yang harus diurus HAM-nya. Ini bapaknya HAM. Hancur peradaban Irak. Mereka rampok kekayaannya, emas itu puluhan ton diangkut. Dan mereka jadikan bangsawannya itu hina. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa kadzalika yaf'alun. Itu pula yang akan mereka lakukan. Maka di penjara tersebut ketika laki-laki telanjang, perempuan telanjang, karena mereka orang yang menjaga sholat berjamaah, umpamanya mereka berjamaah dalam penjara itu dalam keadaan telanjang, di mana posisi imamnya? Maka imam tidak berdiri satu saf di depan, imam itu berada di dalam saf dengan sesama jemaah yang lain. Ini kondisi yang masuk logika kita tentang orang sholat berjamaah dalam keadaan telanjang. Tapi ternyata dalam Islam lebih sederhana lagi. Orang yang sedang dalam perjalanan tidak mendapati pakaian, sholat dalam keadaan telanjang. Makanya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kami dalam perjalanan ingin mandi tetapi tidak ada dinding untuk menutupi kami. Bagaimana kami mandi ya Rasulullah? Kata Nabi, ambil kayu, buat lingkaran di tanah dan bacalah bismillah, maka sesungguhnya syaitan tidak lagi bisa melihat kalian. Ya, bayangkan, itu diberikan petunjuk oleh Nabi, mandi telanjang di tengah padang pasir karena tidak ada orang lain. Hanya kemungkinan setan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan CS dan kawan-kawannya itu menonton kalian dari tempat kalian tidak bisa menonton mereka. Nah, ternyata otak setan itu porno juga, kalau rumah notilon. Ya, maka kata Nabi, kalau kalian terpaksa mandi telanjang atau buang air kecil, buang air besar, aurat kalian terbuka, buat garis melingkar sekitar kalian, ucapkan bismillah. Maka saat itu setan tidak bisa melihat kalian. Setan, tapi jangan coba praktekkan terhadap manusia. Ya, tebit uluannya kena tungi ilika, buat garis bismillahirrahmanirrahim. Turunkan celana, maka insya Allah semua kamera mengarah ke Anda. Ya, langsung YouTube, like-nya langsung 1000. Ini menjadi masalah kita. Maka lebih mudah berinteraksi dengan jin dan setan daripada berinteraksi dengan manusia. Karena jin dan setan, iblis sekalipun dilaknat oleh Allah sudah pasti masuk neraka. Takutnya kepada Allah itu masih ada sampai hari kiamat. Maka disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Tapi manusia disebut nama Allah, santai saja. Bahkan mereka permainkan nama Allah. Maka berinteraksi dengan jin. Masuk rumah, tutup pintu, bismillahirrahmanirrahim, jin gak masuk. Walaupun ventilasi terbuka, angin keluar masuk, jin gak masuk. Tapi dengan manusia gak bisa. Nah, kita baca sama dia, kita gantung mushaf Al-Quran di pintu, ngomong Quran ibu belum. Kenapa? Karena manusia tidak takut kepada Allah Ta'ala. Maka nanti ada praktek sholat berjamaah telanjang. Musafir ini entah bagaimana dalam perjalanan kecipratan air najis. Ini menjadi masalah kita pula. Yang tinggal dekat jalan, saya sering lihat di daerah Tungkup itu, toko itu kan tinggi, jalannya di bawah. Dulu jalan tinggi, dulu namanya berjalan, sekarang turun ke jalan karena jalannya sudah ke bawah. Mereka buat toko tinggi-tinggi karena prediksi jalan itu akan meningkat secara harfiah 15 cm per tahunnya. Jadi perhitungannya ini sekitar 50 tahun ke depan akan sejajar. Ini pula kemajuan negeri kita. Jadi mereka cuci kendaraan di teras tokonya, air itu mengalir ke jalan. Air ini kadang-kadang bercampur dengan najis, terciprat pada pakaian orang yang lewat. Di antara orang yang lewat ini ada yang ke masjid untuk sholat. Pertanyaannya, siapkah kita menanggung dosa orang yang batal sholat karena air yang kita siram ke jalan? Atau sebatas kotor saja? Di tempat saya biasa nongkrong di Ulekaring itu, di toko sebelahnya yang jualan mie goreng, ini kan yang kotor-kotor cuci piring itu semuanya dikumpulkan dalam sebuah ember. Itu bukan dibuang dalam selokan, bukan dibuang ke tempat pembuangan, tapi dibuang ke atas badan jalan. Intinya entah pendidikan dari mana datangnya, wallahu alam, ke atas badan jalan. Jangan dulu berpikir tentang suci, najis, batal sholat. Jangan dulu berpikir tentang kotor pakaian. Ada orang yang baru selesai cuci sepeda motor, cuci mobil di Dorsmir, sepeda motor 15.000, mobil 50.000. Lewat di jalan tersebut langsung kotor, 50.000 rugo. Ini belum tentang batal sholatnya. Maka pertanyaannya, bab-bab seperti ini tanggung jawab siapa? Itu menjadi tanggung jawab pemerintah secara fardu kifayah.
dan tanggung jawab warga masyarakat secara fardhu ain bagi orang yang melihat. Tetapi kalau kita tegur, timbul mafasid yang lebih besar lagi. Saat kita tegur, pegang kenaan ya ROI, apa yang keluar? Bahasa Inggris jawabannya. Etna luah dan nohyah. Ya, ini menjadi masalah bagi kita. Etna luah dan nohyah. Ini bukan persoalan tanohyah, tapi persoalan Anda buang air di jalan dan itu mengganggu aktivitas orang-orang yang ada di jalan. Makanya pemahaman tentang hadis wa imatatul adza anit thariq itu sangat-sangat keliru. Diterjemahkan dengan arti memindahkan duri dari jalan. Padahal al-adza tidak pernah diartikan duri. Imatah tidak pernah dimaksudkan memindah, tetapi menghilangkan gangguan dari jalan, apapun yang mengganggu, termasuk air yang dibuang, parkir sembarangan dan lain sebagainya. Tapi karena salah terjemah maka salah paham. Wa yusannu ay yaqruna kullan minat taslimataini bi rahmatillah, dan disunnatkan ketika salam baik yang pertama atau yang kedua diiringi dengan ucapan wa bi rahmatillah, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Sunnat lagi ditambah assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, ya. Duna wa barakatuh alal manqul, tidak ditambahkan wa barakatuh fi ghairil janazati, pada selain salat jenazah. Maka kalau salat jenazah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi orang Arab bahkan salat fardu pun tetap wabarakatuh. Ya, kalau sempat orang Arab jadi imam di sini atau orang yang baru pulang dari Arab seperti Ustaz Dedi, tetap assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma karena beliau sudah beradaptasi ditambah wabarakatuh. Sebab bila beliau tambah wa barakatuh, nanti akan ada yang bertanya, sahabe humur dengku. Ya, pikir salat jenazah. Ya, karena ulok-ulok tingkat kita itu sampai pada derajat tingkat tinggi. Ya. Lakin ukhtira nadbuha li thubutiha min iddati turuqin, walaupun ada ulama yang katakan dari sisi kutipan nakal tidak disunnatkan wa barakatuh salam sekeluar dari salat, tetapi dipilih pendapat sunnat untuk mengucapkan wa barakatuh karena ada terdapat banyak riwayat tentang ucapan salam keluar dari salat. Nabi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak pun prakteknya. Ya. Jadi dipilih oleh sebagian ulama sunnat wa barakatuh pada wa huwa istidrakun. Diriwayatkan oleh Imam Subki pada masalah salam keluar dari sholat itu tiga pendapat para ulama. Yang paling populer, bukan paling kuat, paling populer, la tusannu, tidak disunnatkan mengucapkan wa barakatuh. Ya. Ada pendapat yang kedua katakan disunnatkan wa barakatuh pada yang pertama, tidak pada yang kedua. Nanti ada yang ketiga, tidak disunnatkan wa barakatuh baik pada yang pertama ataupun pada yang kedua. Ada tiga pendapat. Wa ma'a iltifatin fihima, dan disunatkan ketika mengucapkan salam itu untuk berpaling, menoleh, untuk menoleh hatta yura khadduhul aymanu fil ula, menoleh ke kanan sehingga pipi kanannya ini terlihat oleh jemaah yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa khadduhul aisar, dan pipinya yang kiri pada salam yang kedua assalamualaikum warahmatullah, sehingga pipi kita yang sebelah kiri terlihat oleh jemaah yang di belakang. Sunat. Nah, tapi sudah dijelaskan dulu bahwa walaupun sunat, ada keadaan tertentu yang jangankan sunat, yang wajib pun harus beradaptasi. Orang yang sedang sholat tiba-tiba melihat ada debt collector datang menagih utang. Karena dia sedang sholat, debt collector ini menanti. Karena orang yang sholat tahu sedang dinanti, sholatnya sudah selesai. Kalaulah dia salam menoleh ke kanan, pasti akan didatangi. Ya, maka akhirnya salam lurus saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan muka pun tidak diusap. Dinantilah oleh debt collector, apakah nak leuh semayang? Cika leuh, cuma tidak diketahui leuhnya. Ya. Jadi
menoleh ke kanan dan ke kiri itu hanya sunat saja. Karena bertemu dengan debt collector ini bukan hanya sebatas boleh tidak menoleh kanan dan kiri, bahkan boleh lari kalau sedang sholat. Kenapa? Karena itu dimaksudkan sholat syiddatul khauf. Saking takutnya ketemu debt collector, uang nggak ada untuk bayar utang dan masuk penjara kalau ditangkap, akhirnya lari. Itu masuk salah satu kategori sholat syiddatul khauf. Kaliqa'i gharimin dalam bahasa fikihnya, bertemu orang yang menagih utang, gharim. Maka kalau ingin praktek boleh berutang banyak-banyak. Termasuk salah satunya itu menjadi uzur menghadiri sholat Jumat. Dia punya utang, sudah jatuh tempo untuk bayar, tapi tidak punya uang untuk membayar. Dan dia yakin kalau datang ke masjid, atau ada dhon, dugaan, kalau datang ke masjid ketemu orang yang mengutangkan akan ditagih. Malu karena tidak mampu untuk membayar. Kondisi ini menjadi uzur untuk tidak menghadiri sholat Jumat, bukan hanya berjamaah, termasuk Jumat. Tapi harus terpenuhi ketentuan. Utang sudah jatuh tempo, tidak ada uang untuk membayar, khawatir bertemu orang yang mengutangkan kalau sholat berjamaah. Tapi kalau utang belum jatuh tempo, walaupun tidak ada uang untuk bayar, datang saja karena belum wajib bayar. Ataupun sudah jatuh tempo, punya uang untuk bayar, cuma tidak ada keinginan untuk bayar, tidak menjadi uzur. Maka harus terpenuhi, sudah jatuh tempo, tidak punya uang untuk bayar, ada kemungkinan besar untuk ketemu yang menagih utang. Maka itu uzur menghadiri sholat berjamaah, bahkan uzur untuk menghadiri sholat Jumat. Tapi bagi orang sekarang, mereka tidak paham uzur ini. Ketika dilihat tidak sholat berjamaah, apalagi tidak sholat Jumat, nyan model tengku Jumat geroi rumah, semayang Jumat geroi rumah. Kita tidak paham tentang uzur ini. Jadi sebuah kondisi yang saya alami tahun 2012, Jalan Pango itu sedang dalam proses pembangunan, masih sedang ditimbun. Bulan Ramadan ada pengajian subuh di Masjid Raudhatul Jannah Pango. Waktu itu saya pakai sepeda motor Suzuki Skywave, bukan Honda, Suzuki ya. Karena orang sekarang naik Honda Suzuki. Ini Suzuki Skywave. Waktu itu saya masih pakai peci rajut putih itu. Jadi karena saya sangat patuh berlalu lintas, subuh-subuh pakai helm. Peci itu saya masukkan dalam glove boxnya, tempat sarung tangan itu yang di tebengnya. Saya pakai helm. Biasalah subuh-subuh itu kan bebas macet, nggak ada lampu merah. UBI Idran, apalagi sepeda motor baru beli. Sampai di masjid, saya parkirkan kendaraan, saya lepaskan helm, saya letakkan di kaca spion. Begitu saya raba glove box itu, ternyata peci sudah berangkat. Rupanya bak tegak atas balap iput langit. Bayangkan dari kota Mudia Cot Keeng sudah sampai ke Pango. Tidak ada peci. Dan untuk ukuran orang seperti saya, tidak ada peci itu menjadi uzur menghadiri sholat berjamaah. Kenapa? Nanti orang yang melihat akan tumbul dugaan, tuhmahnya apa tengku kena mengkawin lain. Model sebeng-sebeng apa kena mengkawin lain. Itu menjadi tuhmah. Dan untuk kapasitas seperti saya, bukan hanya saya, seperti saya, termasuk Ustaz Edi, orang-orang yang setiap hari terlihat pakai peci, tidak ada peci itu menjadi uzur untuk menghadiri sholat berjamaah. Maka setelah berijtihad, saya buka tempat duduknya, di bawahnya juga nggak ada. Akhirnya saya ambil kesimpulan, saya harus pulang. Itu padahal dari Cot Keeng sudah sampai ke Pango, 13 km. Dan orang sedang sholat subuh. Kalau saya pulang itu terpaksa sholat sendiri. Itu uzur. Untung diselamatkan oleh Pak Kecik. Ketika saya sedang nyalakan sepeda motor untuk berangkat, Pak Keciknya datang. Ho tunggu, ho Ustaz. Oh, kupiah kepo Pak Kecik. Mana pun itu kupiah lun kata beliau. Pak Kecik Pango, Kecik Kamaruzzaman ya. Beliau berikanlah peci seperti ini diberikan ke saya. Karena beda ukuran lingkar kepala, maka peci beliau itu hanya nempel di tengah saya lagi. Oke lah, untuk sekedar menyelamatkan keadaan. Beliau tidak pakai peci karena peci beliau itu diberikan ke saya. Jadi ternyata hanya bisa nempel begini saja. Makanya raya ulet tanda bahagia kata orang tua dulu kan. Raya perut tanda wabah. Ini persoalan. Ada hal-hal yang menjadi uzur berjamaah. Tapi bagi orang yang tidak paham tentang uzur ini, umpamanya saya ajak, yuk kita salat ke masjid. Sampai di masjid ternyata peci tidak ada. Saya bilang, bang, kita jangan sholat di sini. Kenapa Pak Ustaz?
Peci ketinggalan di rumah. Alah, peci mentampi. Berapalah harga peci dibandingkan sholat berjamaah? Kan? Itu kan bahasa kehormatan orang-orang sekarang yang sok-sok taat berjamaah. Berapalah harga pecimu dibandingkan sholat berjamaah? Dalam agama, peci ini lebih penting dari sholat berjamaah. Kenapa? Karena terkait dengan muru'ah, kewibawaan. Orang yang berpakaian tidak sesuai dengan standar pakaiannya sehari-hari, hilang kewibawaan. Kalau hilang kewibawaan, maka kalaulah dia menjadi perawi hadis, sungguh hadis yang diriwayatkan itu turun derajat dari sahih menjadi hasan, dari hasan menjadi dhaif. Ini standar tentang muru'ah. Nah, tapi orang sekarang mana paham hal-hal demikian. Pokoknya asal azan salat. Maka sunat untuk berpaling kanan dan kiri. Jadi itu tentang sunat salat. Hal sederhana, tapi karena sudah kita praktekkan setiap kali sholat, itu menjadi sebuah tabiat, tebabah. Maka kalau sempat ada orang sholat, salamnya tidak menoleh kanan dan kiri, itu menjadi pertanyaan bagi kita, sah semayangnya? Nah, kenapa? Karena seolah-olah menoleh kanan dan kiri itu menjadi wajib dan rukun bagi kita. Maka perlu kita belajar teorinya, karena kata para ulama, salah satu syarat sah salat adalah ma'rifatu kaifiyatiha wa tamyizi bainal wajibi wal arkani was sunan. Mengetahui tata cara pelaksanaan dan bisa membedakan antara yang wajib, yang rukun dan yang sunat. Maka tidak sah salat orang yang tidak tahu rukun-rukun salat. Tidak sah salat orang yang hafal rukun tetapi tidak tahu yang mana rukun. Dia tahu rukun salat itu baca Fatihah. Tapi seandainya Fatihah itu yang mana? Fatihah itu kan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Batal salatnya. Tetapi diizinkan dan sah salat orang yang tidak tahu yang mana rukun yang mana sunat, tetapi diyakini semua praktek di dalam salat itu adalah rukun. Mulai dari angkat tangan, doa, iftitah, surat setelah Fatihah, rukuk, sujud, semuanya dianggap rukun. Kenapa? Kalau semua dianggap rukun, pasti semuanya akan dikerjakan, sah sholatnya. Yang tidak sah, dia tahu dalam sholat itu ada rukun, ada sunat, tapi dia tidak tahu mana rukun, mana sunat. Yang dia yakini rukun dia kerjakan, yang dia yakini sunat dia tinggalkan. Boleh jadi yang dia anggap sunat ternyata rukun, dia tinggalkan, batal sholat. Maka bagi orang yang tidak paham aturan ibadat, anggap semua prakteknya itu sebagai rukun, maka insya Allah sholatnya itu sah. Tetapi tidak belajar tetap saja berdosa. Banyak orang tidak mau belajar karena mereka paham dalam Islam ada maaf untuk orang yang tidak tahu. Kenapa salat begitu? Enggak tahu Pak Ustaz. Kalau enggak tahu dimaafkan. Jadi akhirnya mereka mengambil sisi dimaafkan ini. Kenapa enggak mengaji? Karena kalau mengaji tahu Pak Ustaz. Kalau tahu enggak dimaafkan. Jadi lebih baik tidak mengaji, tidak tahu dan dimaafkan. Padahal dosa tidak mengaji itu sudah lebih dari cukup untuk mengantarkan kita masuk neraka. Kafa bil mar'i dhillan ayyakuna jahilan. Cukuplah seseorang itu dianggap hina bahwa dia disebut orang bodoh. Makanya sekarang kan kita sangat kesal kalau disebut pa'a. Kalau bahasa Rocky Gerung dungu, untuk bahasa saya pa'a. Yang kabeh bangaya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah berkumandang, saatnya kumandang azan Isya. Kita padakan kajian sampai di sini. Jadi intinya salam yang pertama rukun, menoleh ke kanan sunat. Salam yang kedua sunat, menoleh ke kiri juga sunat. Yang sunat-sunat ini boleh dipraktekkan asal tidak bertemu sesuatu yang menentang prakteknya, kondisi yang menentangnya. Apa kondisinya? Setelah salam yang pertama keluar kentut, salam yang kedua haram. Setelah salam yang pertama umpamanya keluar waktu Jumat, maka orang yang sholat Jumat salam yang kedua haram. Orang yang sholatnya telanjang setelah salam yang pertama tiba-tiba melihat pakaian, salam yang kedua haram. Karena seharusnya sholat sudah sah, gara-gara melanjutkan yang kedua sholatnya menjadi batal. Jadi intinya tidak setiap rukun yang sunat akan, tidak setiap yang sunat akan selalu sunat, tidak setiap yang wajib akan selalu menjadi wajib. Salat wajib, tapi bagi orang perempuan yang menstruasi hukumnya haram. Mengqadha salat wajib, tapi orang perempuan menstruasi tinggal salat, mengqadha salat juga haram. Karena hadis
sahih riwayat Ummul Mukminin Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaumi wa lam nu'mar biqada'is shalah. Kami para wanita ketika menstruasi diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa, tapi tidak disuruh untuk mengqadha salat. Menstruasi bulan Ramadan tidak bisa puasa, selesai bulan Ramadan suci wajib qadha. Menstruasi baik di Ramadan atau luar Ramadan tidak boleh salat, suci dari menstruasi tidak wajib qadha salat yang tinggal dalam masa menstruasi. Yang lebih hebat lagi, laki-laki tidak menstruasi, tidak salat dan tidak qadha. Ya, talurinang. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab.